Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVmu dan juga sobat unggul TV UMJ. Ketemu lagi dalam program UMJ Talks, di mana kita akan talking seputar kehidupan dunia kampus di Universitas Muhammadiyah Jakarta, dari mulai membahas mahasiswa berprestasi dan juga kegiatan kemahasiswaan serta bisnis-bisnis apa nih yang lagi keren dan juga hits buat kalangan anak muda. Nah, kali ini kita akan membahas tema mengenai anak arsitektur juara instalasi Healing Pot bersama dengan saya Vini Auliani yang akan memandu acara ini hingga 30 menit ke depan. Dan kali ini agak meriah nih pemirsa dan juga sobat unggul TV UMJ, karena biasanya narasumber kita nih biasanya ada 1 orang, 2 orang. Sekarang ini ada 3 orang nih. Di samping saya sudah ada 3 orang. Ini di samping saya ini yang perempuan ada Zahra Anindya dan juga ada Taqiyuddin Imami serta Said Muhammad Fatin. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya semuanya ya? Alhamdulillah. Nah, ini semuanya dari satu angkatan? Satu semester, satu angkatan, satu jurusan. Satu semester, satu angkatan, dari satu angkatan maksudnya? Angkatan, satu jurusan ya? Berarti sekarang semester berapa? Semester 7. Semester 7, wow, lagi siap-siap buat ini ya, bikin tugas akhir ya? Iya, betul. Ya. Nah, kalian ini satu tim ya? Satu tim kalian bikin ada sebuah inovasi, itu namanya tadi instalasi Healing Pot gitu ya, yang mana itu memenangkan sebuah kejuaraan ya, sayembara gitu di tahun ini. Nah, boleh cerita dong itu Healing Pot, instalasi Healing Pot itu seperti apa? Kalau kita artiin kan healing tuh ya healing ya, lagi musim nih sekarang, saatnya kita healing, pemulihan lah ya gitu. Kalau pot biasanya kan bentuknya tuh kayak pot kapsul-kapsul gitu. Nah, jadi ini instalasi Healing Pot itu seperti apa gitu, dan ikutan di kejuaraan yang seperti apa juga. Boleh nih, siapa yang mau kasih? Oke, saya. Ya. Healing yang seperti kita ketahui biasanya kan ada tempat-tempat buat rekreasi gitu ya. Cuman dari segi ini Healing Potnya itu dengan skala mikro, ruangan yang berbentuk kapsul, yang dimana dalamnya itu ada instalasi-instalasi yang mendukung untuk kita lebih rileks. Seperti misalnya kalau dari desain kita itu kita mengedepankan kayak dari segala aspek indera, mulai dari indera penglihatan, kita ada visual layar LED yang kita desain supaya ada kegiatan aktivitasnya. Terus juga dari indera pendengaran itu ada bambu yang kita desain itu seperti kayak umpamanya itu seruling, kalau kena angin kan ada menghasilkan suara. Iya. Jadi sehingga bambu-bambu yang ada di sisi kanan dan kiri itu akan menghasilkan suara yang merdu ketika kita duduk di dalamnya, serasa healing gitu loh. Serasa suara tenang gitu ya? Iya, betul. Iya. Terus? Mungkin deh teman-teman. Itu ya. Itu sebelum dari yang konsep yang bambu itu, jadi awalnya dari organik itu saya dapat kayak suatu ide ya, atau suatu ide itu dari ketika saya lagi jalan di pelataran Malioboro. Nah, jadi kayak saya ngelihat salah satu pembangunan yang ada di sana itu kayak ada salah satu konsep unik gitu, kayak organik. Karena kalau kita lihat di Jakarta, kebanyakan konsep-konsep yang diterapkan itu hanya kayak konsep-konsep yang kayak yang terbaru gitu. Sedangkan yang kayak organik atau yang memanfaatkan sumber daya alam itu kayak belum ada ya. Gitu ya. Makanya kayak wah, ini juga menarik nih kayaknya nih gitu. Karena di sana itu saya sempat melihat di pelataran Malioboro itu jadi pembangunannya salah satu gedung itu menggunakan konsep organik tersebut. Jadi kayak unik nih gitu. Karena kan kita Indonesia itu kan terkenal dengan sumber daya alam yang melimpah kan. Iya, tapi namun kenapa dari kita nggak memanfaatkan sumber daya alam tersebut gitu. Iya gitu. Kayak ngebayanginnya gitu udah ini banget ya, kayak bikin healing banget gitu, kayak tenang gitu, karena tadi dari bambu-bambu kayak gitu terus dalam bentuk kapsul gitu. Nah, mungkin boleh nambah ini Zahra ya. Zahra, ini awal mulanya kan kalian berarti satu tim kan ya, tim, terus dari anak-anak jurusan arsitektur merancang sebuah inovasi lah ya, namanya instalasi atau installation itu Healing Pot itu tadi. Nah, awal mulanya itu kalian bisa kita bikin ini aja yuk, ataupun mungkin ini sayembara perlombaan dalam rangka apa gitu, dan juga nanti akan ditempatkan di mana gitu. Awalnya sih karena kan
ada dosen juga menawarkan kan, ini ada sayembara nih dari Unisa kan, karena kita disuruh dari jadi 3 tim. Satu tim itu terdiri dari 3 orang. Nah awalnya tuh diajak sama Taki, ayo mau ikut sayembara nggak? Gitu. Oh emang sayembara apa gitu? Oh sayembaranya tuh seputar instalasi sih gitu. Karena hal tersebut kayak bisa kita itu juga kan, kita buat juga. Jadi ya di situ kita jadi satu tim. Satu timnya. Berarti ini nanti untuk tempatnya ini akan ditempatkan di mana tadi? Kalau untuk tempat healing pot ini kan dari Tor Sayembara itu sebenarnya di seluruh Indonesia. Nah di sini kenapa kami memilih Manggarai, karena kan di Jakarta itu tingkat stres orang itu kan masuk 10 besar. Kenapa kita milih Manggarai? Karena tempat orang lelah bekerja, orang dari mana-mana kan ada di stasiun Manggarai tersebut kan. Di situ juga kita makanya memilih lokasi tersebut karena ya targetnya tepat nih orang-orang yang butuh dengan space dari healing pot tersebut. Gitu iya. Jadi healing pot ini memang nanti akan ditempatkan di tempat-tempat public transportation ya. Terus kalian memilih nanti rancangannya ini akan ditempatkan di Manggarai karena itu tadi, karena itu kan sibuk banget, salah satu stasiun kereta yang sibuk dari mana-mana ya. Betul. Peralihan gitu ya. Soal juga menyinggung dari konsep itu kita dari organik kan. Organik itu kan material itu alami juga kan. Manusia itu kalau untuk berdekatan dengan alam tuh lebih merasa dirinya tuh rileks, karena dia kan di padatnya ibu kota itu sudah minim sekali kan. Namanya alam di sekitar udah padat penduduk, padat nggak ada lahan. Jadi ya menurut kita tempat tersebut tepat sih. Tepat ya. Iya. Oke, nah ini healing pot itu berarti buat 1 orang atau bisa buat 2 orang atau gimana? 1 orang. 1 orang ya. Itu bisa kan tadi dari bambu ya. Berarti itu bentuknya kan ada seperti tempat untuk istirahat sejenak gitu. Itu bisa diapain aja, apakah bisa untuk rebahan juga atau untuk duduk aja sambil mungkin dengerin apa gitu. Salah satunya ya untuk semua yang akan kita lakukan, misalnya mau kita lakukan sendiri itu bisa di situ kan, bisa yang pertama sosial tuh sosial itu untuk diri sendiri, misalkan berkomunikasi dengan keluarga via online itu kan butuh bisa video call ya, atau telepon ya. Terus me time untuk kepuasan sendiri itu kayak nonton film, main game gitu. Mungkin gitu. Lebih lanjutnya bisa Taki bisa boleh menjelaskan. ya, kayak kelebihan si healing pot ini nih, kalian akhirnya dapat ini ya juara berapa di kompetisi itu? Favorit. Favorit ya? Awalnya juara 20 besar dulu, 20 baru besar dulu. berkat dukungan semuanya kita bisa meraih posisi juara favorit. Juara favorit, alhamdulillah, alhamdulillah. ya. Iya, nah kelebihannya apa aja nih healing potnya sampai bisa akhirnya kan tadi meraih juara favorit gitu kan? Tapi boleh disimpan dulu biar makin penasaran juga teman-teman sobat Unggul TV UMJ, karena kita lihat yang melihat dulu ya berikut ini. Pemirsa dan juga Sobat Unggul TV UMJ, kembali lagi dalam UMJ Talks, di mana kita akan talking seputar prestasi mahasiswa nih. Dan kali ini kita akan membahas prestasi mahasiswa dari jurusan arsitektur yang memenangkan ataupun menjuarai instalasi Healing Pot namanya. Di mana ini merupakan ajang dari Scholars namanya ya, sayembara kemampuan arsitektur 2023 ya. Dan inilah timnya, satu tim terdiri dari 3 orang, ada Zahra, ada Taki, juga ada Said ya. Nah boleh nih sebagai ketuanya nih ya Taki, ini keunggulannya nih, tadi kan kamu instalasi Healing Pot ciptaan tim kamu nih berhasil jadi juara favorit ya. Dari sebelumnya telah masuk 20 besar terus juara favorit. Keunggulannya apa sih dari hasil karya desain kamu nih? Yang pertama kita emang fokusnya itu pada tornya itu sendiri, Mbak. Jadi Healing Pot ini harus bisa ditempatkan di ruang publik, baik itu indoor maupun outdoor. Oh gitu, iya. Nah,
Dari situ kita mulai merancang, mendesain bagaimana kita bisa membuat sebuah healing pot yang bisa ditempatkan di ruang outdoor dan indoor. Sedangkan yang seperti kita ketahui healing pot itu biasanya mungkin kayak gazebo itu kan biasanya di outdoor doang. Outdoor, Nah, ya. bagaimana jika ditempatkan di outdoor? Nah, konsep yang menariknya ini kita memikirkan gimana kalau misalnya di dalam healing potnya ini ada sebuah instalasi atau aktivitas yang seperti misalnya kalau virtual reality kan kita tidak perlu memakai ruang yang jauh tapi kita bisa bergerak seolah-olah kita bergerak luas gitu kan. Nah, kita mengusahakan supaya ada aktivitas yang bisa di dalam healing pot itu sendiri. Nah, konsep yang menarik itu sendiri. Gitu, Mbak. Gitu ya. Oke, keren banget. Nah, itu dari Taki. Nah, kalau mungkin dari saya nih mau nambahin. Kelebihan dari yang healing pot itu ya. Ya. Mungkin yang kita desain itu kelebihannya juga dari kursi sih Mbak. Jadi kursinya itu kita bisa. Ini dari bambu ya? Iya. Jadi kita tuh semua konsepnya ini kita kayak mengambil dari bahan sumber daya alam Indonesia kan. Jadi dari bambu itu kan bisa bisa ditekuk segala macam bentuk kan. Jadi kursinya itu bisa yang awalnya tegak terus bisa begini, bisa akhirnya bisa kayak 90 derajat itu bisa jadi kayak lurus, bisa jadi kayak untuk tempat tiduran. Nah, selain itu juga kita itu juga meskipun kita menggunakan sumber daya alam tapi kita tetap mengaplikasikan teknologi yang maju gitu. Kayak misalnya di dalamnya ada tempat kayak orang bisa main game atau kayak musik-musik. Jadi kayak kita tuh menginstalasikan teknologi yang baru gitu. Nah, kenapa apa sih alasan kita memasukkan si teknologi itu? Karena kan healing pot itu juga berfungsi buat kayak merilekskan orang ya. Iya. Nah, jadi target sasaran kita kan orang-orang yang pada pulang kerja Udah atau penat gitu ya. penat. Apalagi tahu sendirilah kalau di Manggarai itu cukup kayak kayak padat banget itu, ya. sumpek gitu, nggak sumpek sih tapi kayak padat ya lalu lalangnya. Jadi itu bisa untuk merecharge energi lagi ya, Iya, benar-benar betul. dapat healingnya gitu ya, nggak perlu jauh-jauh tapi healing di situ gitu ya. Oke, nah ada cerita ini yang berkesan ketika kalian mempersiapkan ini berapa lama nih ngomong-ngomong? Untuk pemahamannya aja dari kita juga sendiri butuh waktu untuk memahami healing pot ini sendiri healing kan. pot ya. Karena kan masih sangat jarang di lingkungan masyarakat. Itu sebulan belum familiar lebih ya? Iya. Sebulan Iya, lebih. Sebulan. Namun untuk munculnya ide itu kita hamin berapa jam itu baru dapat ide, langsung kita terapkan ide tersebut gitu. Hamin berapa jam? Ya sampai kita itu rencananya Kok bisa? Hebat banget. rencananya itu kita siangnya itu pengen asistensi ke dosen terkait terkait desainnya. Cuman desainnya belum ada gitu, belum muncul di otak. Malamnya baru muncul. Akhirnya kita gak sempet asistensi. Ya udah wallahu alam. Langsung daftar besoknya. Iya, langsung dikumpulin. Qadarullah Gitu. itu terpilih 20 besar. Terpilih 20 besar ya, alhamdulillah. Kamu ada cerita seru apa nih selama mempersiapkan konsep healing pot itu? Jadi ini konsep desain ya, yang teman-teman rancang, teman-teman buat untuk nanti menjadi instalasi healing gitu tadi ya, dalam sebuah pot gitu. Kalau dari aku sendiri sih ini Kak, lebih ke waktu kita mengelola itu, karena kan kita bertiga itu punya kesibukan masing-masing. Aku sendiri magang, dia juga magang, Said juga lagi ada kesibukan lain kan. Jadi kita tuh memaksimalkan kalau kita ketemu kita harus berdiskusi itu ada hasilnya. Jadi nggak setiap hari ketemu harus tapi nggak ada hasilnya, hanya basa-basi doang kan. Nah karena itu sempet saya di H-1 itu merasa kayak apa ini bisa dikumpulin gitu. Sempet agak-agak ini juga ya, ya khawatir gitu ya. Iya. Karena itu akhirnya saya sendiri bilang, dia ngeyakinin kalau bisa kok, kita bisa gitu. Oke. Nah, gimana Said? Mungkin Said ada cerita tersendiri juga nih, karena termasuk yang memotivasi ya teman-temannya, bisa itu ada apa tuh pemicunya? Jadi pemicunya itu saya dulu pernah diajak sembara juga. Dulu pernah suruh mendesain rusun Nawah, jadi kayak buat rusun buat mahasiswa itu di ITB. Nah, jadi saya itu
satu tim dengan salah satu teman di pertukaran. Jadi saya dulu pernah pertukaran di Universitas Sriwijaya. Jadi terus di situ saya kayak mendapat pelajaran bahwasannya kapan lagi kita bisa ngebawa nama UMJ itu ke kalangan nasional gitu loh. Terus dan juga dari kita ya, maksudnya dari kita itu kayak takut gitu loh, kayak takut seolah-olah kayak ini kayak buat maju ke depan itu kayak masih agak takut gitu. Nah, saya berusaha meyakinkan kayak bisa loh kita dengan hasil produk kita sendiri gitu. Maksudnya istilahnya ya kalau misalnya kita nggak mencoba, kapan lagi kita harus mencoba gitu kan. Nah, akhirnya dari kita bertiga ini emang sempat ini sih kayak tinggal berapa jam lagi gitu. Akhirnya ya udahlah, kita bagi tugas. Jadi ada yang render, ada yang nyusun konsep. Kalau konsep untuk Taki sendiri gitu. Terus kalau saya bagian render, Zahra itu bagian gambar kerja ya. Poster sama gambar kerja. Jadi maksudnya kita kayak harus meyakinkan gitu dosen. Bahwasannya kan kita dosen tuh udah memberikan suatu fasilitas gitu loh. Kita udah dibayarin oleh dosen gitu, dari prodi udah dibayarin. Masa nggak ada feedback balik gitu dan buat prodi sendiri gitu kan. Jadi kayak kita satu bawa nama prodi, kedua kita bawa nama diri kita sendiri gitu loh. Jadi seolah-olah kayak kalau kita ingin lomba lagi ke depan, dosen tuh udah percaya sama kita gitu loh, bahwasannya kita pernah berkomitmen gitu loh. Itu sih. Iya, kalau dosen aja percaya, kenapa kita juga nggak percaya ya sama kemampuan diri kita sendiri kan? Berarti kita bisa nih gitu kan. Akhirnya kalian bisa hamin berapa jam ya untuk mengumpulkan itu ya dengan pembagian itu tadi. Oke. Nah, pengumumannya itu hadiahnya apa aja nih kalau boleh tahu? Kalau hadiah dari sayembara ini sih uang tunai, medali sama sertifikat. Alhamdulillah ya. Uang tunainya berapa nih kalau boleh tahu? Kalau uang tunai sendiri belum, kita nggak dikasih tahu sih. Oh, nggak dikasih tahu. Berarti masih dalam proses dipersiapkan ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk banyak hal ya. Oke, nah jadi kan berarti teman-teman ini dari jurusan arsitektur tuh mendesain ya, tapi dari sayembara yang diadakan oleh Unisa atau Universitas Aisyah. Namun untuk kedepannya harapannya dari program ini apa? Apakah nanti akan direalisasikan atau nanti mungkin disimpan dulu oleh pihak penyelenggara, bagaimana? Desain yang udah kita desain yang udah dibuat dan dapat juara favorit itu tadi. Sebenarnya kalau untuk harapan kita ya tentunya desain ini bisa bermanfaat untuk selain untuk pihak Unisa, itu banyak khalayak umum karena kan ini dipublis ya Mbak. Karena ini siapa saja bisa mendesain gitu, buat nggak ada hak cipta terkait hal ini. Karena itu juga kan niatnya untuk bisa healing agar mengurangi tingkat stres sebagai masyarakat. Harapannya tentunya bisa bermanfaat, bisa diciptakan oleh banyak orang yang menggunakan gitu. Baik, bisa terrealisasi benar. Betul, ya? terrealisasi. Oke, baik. Nah, kita akan membahas lagi lebih dalam, namun kita jeda sejenak ya, kita istirahat dulu sambil lihat yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam UMJ Talks. Kita membahas mengenai anak arsitektur ini juara instalasi Healing Pot. Tadi udah cerita ya tentang perjuangan membuat sebuah desain sayembara begitu ya, untuk menciptakan sebuah instalasi Healing Pot gitu yang bisa menjadi tempat untuk memulihkan jiwa ya, untuk kembali bisa bersemangat, nggak perlu healing jauh-jauh tapi bisa di situ aja tempatnya. Nah, boleh cerita juga dong teman-teman nih, Zahra dan juga Taki sama Said, selain sibuk kuliah, sibuk apa aja nih? Pernah ikutan kegiatan kemahasiswaan kah, pertukaran pelajar atau apa misalnya magang gitu yang berkesan gitu dari kegiatan tersebut yang bisa diambil hikmahnya? Boleh Zahra dulu nih. Kalau aku sendiri sih lagi waktu semester kemarin aku ikut ini kan pertukaran pelajar, tapi itu berupa riset tentang kooperatif house gitu loh. Itu tuh tentang kita menganalisis atau kita melihat kalau di arsitektur itu matkulnya itu
arsitektur perilaku. Jadi kita mengamati perilaku dari orang-orang yang di perkampungan, itu kampung kota namanya. Itu kita di Jakarta Utara, kita meriset bagaimana mereka hidup dengan keterbatasan fasilitas dan lain-lain. Itu kami meriset di situ. Habis itu kita keluarannya itu berupa tidak ada hasil, tapi berupa pengalaman mereka bertinggal di kampung kota sih. Kamu itu pertukaran belajar kemana? Ke kampus apa? Aku pertukaran pelajar di UI. UI ya. Iya. Jadi belajar di sana. Iya, kami belajar di sana. Dan mempelajari perilaku itu tadi ya. Tuh. Oke, seru. Nah itu dari Zahra. Nih, kalau Taki? Kurang lebih kita sama, Mbak. Kita sebenarnya lebih jelasnya itu bukan pertukaran tapi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tentang riset penelitian yang ditempati di UI. Kurang lebih sama itu ada 12 mahasiswa dari arsitektur. Jadi satu semester kita kuliah di sana di UI. Nah, selain daripada itu, saya pernah juga ikut pengabdian masyarakat, project bareng dosen itu di Cisaeng Bogor, desain kafe sama wisata air gitu, Mbak. Oke, iya. Nah kalau Said nih ada apa nih? Kalau saya sih lebih ke pertukaran mahasiswa ya Mbak. Jadi dulu itu pas jadi Kementerian Pendidikan mempunyai suatu program namanya pertukaran mahasiswa merdeka. Jadi kita itu pertukaran antar kampus. Jadi lintas jadi nggak apa ya? Bilang itu kita lintas pulau. Jadi misalnya saya UMJ ini di Jawa Barat, nah kita harus pergi ke Sumatera, ke Sulawesi, Kalimantan gitu. Nah, alhamdulillahnya saya kemarin dapat di Sumatera di Palembang, di Universitas Sriwijaya. Nah, di situ motivasi saya ingin ikut pertukaran ini karena saya waktu itu pernah membaca salah satu buku, Mbak. Salah satu bukunya Mbak Sherly Anavita, mungkin familiar ya. Ya. Itu influencer. Influencer. Jadi saya membaca bukunya Mbak Sherly. Itu nama bukunya Jangan Takut Merantau. Kalau nggak salah ya. Iya. Nah itu salah satu buku limited edition yang dicetak oleh Mbak Sherly Anavita. Jadi nggak dipublikasikan ke Gramedia, ke mungkin toko-toko buku yang lain. Iya. Jadi itu benar-benar limited edition. Akhirnya saya baca di situ. Jadi saya terinspirasi oleh salah satu aktor yang di dalam buku itu. Iya. Jadi dia itu pergi ke New Zealand. Jadi itu tuh peta hijrahnya tuh dibuat gitu. Iya. Nah akhirnya kayak saya tuh tertarik gitu loh. Wah kayak kita tuh hidup hanya sekali gitu. Tapi mengapa kita nggak berani untuk mengunjungi seluruh dunia gitu loh. Akhirnya saya di situ kayak punya tekad. Akhirnya saya mendaftar pertukaran itu. Akhirnya alhamdulillah dapat di Universitas Sriwijaya. Mungkin salah satu alasannya itu sih Mbak, kayak saya ingin ngebuat peta hidup saya sendiri gitu. Jadi merancang ataupun mendesain peta hidup kita sendiri ya. Jadi peta hidup kamu sendiri. Ada misalnya kalau di dalam bukunya Mbak Sherly itu ada petanya itu kayak misalnya peta pulau-pulau yang pernah kita kunjungin gitu. Jadi kayak seolah-olah hidup kita tuh menarik gitu. Menarik ya. Iya. Jadi kayak saya juga pas baca itu kayak wah Petualang ya. iya, petualang. Kapan lagi gitu? Kalau sekarang ya hitsnya itu petualang Sherina ya. Iya. Kalau itu mungkin yang New Zealand itu kayak itu salah satu itu suami istri sih Mbak. Jadi mulai dari suka duka sampai senang sampai sekarang sukses jadi pengusaha sapi di sana. Iya, Insya Allah ya. Berarti itu jadi menantang diri kita juga ya, karena kita bikin peta petualang itu tadi, wah kita udah berapa sih nih, kemana lagi ya, kita bikin cerita apa lagi ya. Terus alasan saya juga pertukaran itu ke luar pulau itu salah satu jadi emang janji Allah itu emang nyata sih. Jadi kayak barang siapa yang berhijrah dari satu kaum, maksudnya dari satu kota ke kota lain, kayak dulu Nabi Muhammad pernah berhijrah dari Madinah ke Mekah gitu kan. Itu kayak emang janji Allah tuh nyata. Jadi
bisa merubah kaum tersebut. Jadi kayak misalnya dulunya kita males-malesan atau kayak belum kayak gaptek gitulah. Kayak belum nemu juga apa ya semangatnya gitu. Iya. Pas saya ke Sriwijaya itu kayak kebuka gitu wawasan saya apa yang belum didapati di kampus gitu. Kita bisa dapat pelajaran di kampus di sana, kampus lain ya. Itu ide-idenya juga ya, semangatnya juga ya. Karena gimana ya? Semangatnya kampus kita dengan kampus sana itu kayak berbeda jauh sih. Saya ngerasain kayak orang-orang vibes-nya tuh beda gitu ya. Iya, vibes-nya beda. Apalagi kan arsitektur itu kan kayak kita tuh terkenal kayak sendiri-sendiri ya. Maksudnya kayak banyak orang yang nggak beda dengan prodi lain lah. Jadi kayak saya merasakan ya selama di kampus itu kita itu hidup hanya kayak sendiri gitu ya. Belajar pulang misalnya ya. Lebih kayak sendiri individual. Jadi tapi kalau misalnya di Unsri itu kayak saya mengalami pertemanan yang luar biasa sih. Saya maksudnya itu suatu momen yang saya nggak pernah saya lupakan karena gimana ya, di sana itu kita tuh benar-benar dirangkul gitu. Misalnya kan ada salah satu matkul itu perancangan ya. Perancangan itu kayak kami itu sampai begadang-begadang sampai nginep di kampus di sana gitu. Jadi kayak wow. Jadi kayak ini dengan kamu menjalani pengalaman hijrah itu kamu dapetin sesuatu yang merubah mindset kamu ya dan lebih bersemangat juga. Mungkin kuncinya sih jangan takut sih. Jangan takut untuk ke negara orang, ke pulau yang baru karena itu emang bener janji Allah itu nyata sih. Iya nyata ya. Oke, nah itu mungkin bisa jadi quote tuh dari kamu buat teman-teman ya. Jangan takut untuk berpetualang atau hijrah karena janji Allah itu nyata ya. Oke, nah itu tadi dari Said. Boleh nih dari Taki juga kasih dong quote-quote pesan-pesan buat teman-teman Sobat Unggul TV UMJ. Oke, khususnya buat tentunya semua mahasiswa pasti mengalami mental down atau stres gitu sendiri ya terkait mungkin tugas atau masalah hal lainnya. Itu pasti semua orang mengalami tentang bagaimana caranya kita untuk melewati hal tersebut. Kalau dari saya pribadi, saya itu punya pegangan itu buah yang manis itu berawal dari biji yang pahit. Jadi selama kita mahasiswa ini nggak apa-apa kita pahit-pahitan dulu, kita susah-susahan dulu, tapi nanti kita akan memetik buahnya itu. Gitu sendiri sih. Betul, keren sekali. Terima kasih Taki dan juga Zahra. Kalau dari aku sendiri kan banyak orang yang dia merasa apa yang dia dapati sekarang itu merasa dia apa yang saya dapati sekarang tuh tidak sesuai apa yang saya rencanakan dulu. Nah itu sebenarnya yang saya pegang itu apa yang ada sekarang di diri saya itu hasil dari progres atau apa yang saya lakukan dulu. Jadi jangan pernah menyesal apa yang pernah kalian lakukan. Gitu, oke, baik sekali. Terima kasih Zahra dan juga Taki juga sebelumnya sudah berbagi inspirasi dan juga semangat ya untuk kita semuanya penonton setia TV-mu dan juga Sobat Unggul TV UMJ. Sukses selalu ya. Amin. Dan terus berkarya. Baik, terima kasih. Ya, dan juga pemirsa TV-mu serta Sobat Unggul TV UMJ, terima kasih telah menyaksikan tayangan UMJ Talks dari awal hingga akhir. Tadi kita sudah mendengarkan juga sharing-sharing dari teman-teman semuanya ya. Tidak terasa nih kita sudah sampai di penghujung acara ini. Maka saya Vini Auliani juga bersama dengan Zahra serta Taki dan juga Said, kita mohon pamit undur diri dulu serta seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kita pamit undur diri dulu pemirsa. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.